Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi teman-teman, tentunya di Leo Ikals Podcast. Mudah-mudahan teman-teman semua punya kabar baik selalu ya ketika mendengarkan podcast Leo Ikals kali ini ya, di episode yang kesekian kalinya. Dan buat teman-teman yang baru dengerin podcast ini, ngomongin tentang hal-hal sederhana yang mudah-mudahan sih bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Dan gak beda jauh dari episode sebelumnya, silakan teman-teman cek aja. Episode kali ini juga masih ngebahas tentang, bisa dibilang sih tentang masa sulit kali ya, lebih tepatnya gimana caranya menghadapi masa sulit supaya kita bangkit gitu kan. Nah, sesuai dengan judul yang mungkin sudah teman-teman baca, dan mungkin juga gara-gara judul ini teman-teman penasaran gitu kan. Yang lagi ngerasain bener-bener lagi di masa sulit gitu kan, sama sepertiku juga sekarang. Yang luar biasa, tapi harus dijalani dengan sebaik-baiknya dan tetap berusaha. Karena satu hal yang harus menjadi penguat kita di masa sulit ini adalah masa penentuan, teman-teman. Kalau teman-teman menyerah, tentunya akan sampai di sini saja. Tapi bila teman-teman bisa melewati masa sulit ini, terus berusaha, terus berdoa, insya Allah mudah-mudahan ke depan akan ada hal besar yang sedang menunggu kita semua yang sedang berada di masa sulit ini. Ya, masa sulit ini tentunya teman-teman gak cuma kita doang kok yang merasakan. Orang-orang hebat yang kita kenal hari ini pun sudah pasti mengalami masa-masa sulit yang bahkan itu jauh lebih sulit, jauh lebih menyedihkan, mungkin jauh lebih rumit dibandingkan yang sedang kita rasakan hari ini, teman-teman. Makanya satu, tidak boleh bersedih, karena masa ini pernah dialami juga oleh orang-orang sebelum kita, orang-orang yang sudah sukses yang kita kenal hari ini. Yang keduanya, masa sulit tentunya mengajarkan kepada kita untuk lebih kuat, karena dunia tentunya akan lebih keras kepada kita. Makanya Tuhan menghadirkan masa sulit kepada kita supaya kita menjadi manusia yang lebih kuat, teman-teman. Jadi kalau teman-teman rapuh gitu kan karena masa sulit, berarti ya teman-teman tidak sekuat gitu kan yang mungkin sudah Tuhan rencanakan di depan. Tapi sudah ada rumus ya kan, bahwa Tuhan itu tidak akan memberikan beban kepada manusia, kepada kita, kalau itu di luar dari batas kita. Karena pastinya segala beban, segala masalah, segala hal-hal yang sulit gitu kan, itu tidak akan melebihi beban, melebihi batas dari kemampuan diri kita. Kalau Tuhan sudah titipkan masa sulit kepada kita, berarti Tuhan juga sudah titipkan potensi, sudah titipkan energi untuk bisa melewatinya. Ya, saya bukan ngomong aja teman-teman ya, karena memang sengaja saya tumpahkan di podcast ini, yang bisa jadi podcast ini walaupun tidak didengar siapapun, ini podcast adalah untuk diri saya sendiri. Masa ini, masa ketika membuat podcast ini adalah masa yang bisa dibilang sulit juga yang sedang saya jalani. Masa-masa sulit lah, tahun-tahun terakhir ini, teman-teman, yang luar biasa gitu kan. Luar biasa lah pokoknya ya. Tapi saya bukan curhat, teman-teman ya. Justru dengan hadirnya podcast ini, teman-teman, saya ingin menguatkan diri sendiri, menguatkan teman-teman apabila teman-teman nih saat ini mendengarkan podcast ini. Yuk mulai bangkit dari masa sulit ini dengan terus berusaha.
Kalau teman-teman sedang mengusahakan sesuatu, ya bisa jadi kegagalan yang teman-teman alami saat ini itu merupakan sebuah sandungan aja. Seperti yang sebuah quotes mengatakan, apabila satu pintu tertutup maka pintu yang lain akan terbuka gitu. Kalau gagal sekarang, mungkin hari esok akan ada kesempatan yang jauh lebih besar teman-teman ya. Tapi kadang kita nih teman-teman ya, karena kita hidup di media sosial, saya pun merasakan sendiri ketika membuka gitu kan di media sosial, melihat teman kita yang mungkin jauh usianya dibandingkan kita, jauh mungkin dari segi pendidikan, maksudnya kita lebih dulu dibandingkan mereka, tapi ternyata suksesnya lebih dulu. Sabar teman-teman. Ini tentang waktu saja ya, kita jangan terpengaruh gitu kan dengan hal seperti itu. Apalagi di media sosial kadang kan, umur segini, umur 25 harus punya 1M gitu kan misalkan. Wah, kita tuh langsung panas gitu ya. Yang usianya sudah mencapai 25 atau bahkan lebih gitu kan, itu langsung panik gitu kan. Padahal semua orang punya prosesnya masing-masing teman-teman ya. Kita jangan terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Untuk itu ada baiknya kita mengurangi juga hal-hal seperti itu. Hal-hal bermedia sosial gitu kan yang tidak terlalu penting, ya udahlah kurangi. Atau yang membuat kita tuh ya tadi itu insecure, membuat kita kadang ngerasa merendahkan diri gitu. Kurangilah minimal, walaupun tidak bisa kita hilangkan. Kita justru harus lebih ibaratnya mendengarkan hal-hal yang bisa memberikan input baik, kayak podcast seperti ini di Spotify kan banyak tuh teman-teman ya. Saya pun benar-benar rajin banget lah mendengarkan podcast dari orang-orang yang sudah sukses, sudah mengalami banyak masa-masa sulit gitu kan, yang sudah dilewati oleh beliau-beliau itu, yang beliau tumpahkan ke dalam podcast. Ataupun kalau tidak di podcast, lewat buku yang ditulis oleh mereka. Itu sungguh-sungguh sangat memberikan inspirasi, menguatkan kita nih di masa-masa sulit seperti ini. Lalu juga jangan lupa teman-teman ya, selain hal-hal tadi juga keluarga teman-teman. Mereka yang selalu ada buat kita, pasangan kita, kalau kita punya anak-anak kita, terlebih orang tua kita yang luar biasa tanpa hentinya. Di usia berapapun tetap aja menganggap kita tuh sebagai anaknya yang lucu gitu kan. Walaupun seharusnya misalkan mereka menikmati masa tua yang enak gitu kan, tapi ketika kita belum berhasil, mereka akan tetap support kita teman-teman. Itu pun yang saya rasakan teman-teman ya. Luar biasa. Tapi saya percaya, jika saya terus berusaha, jika saya terus berdoa, disiplinkan diri hari ini, insya Allah hal besar akan tiba. Tapi jangan harap nih teman-teman ya, kita kan udah musim banget nih, indah pada waktunya gitu ya. Padahal kita cuma rebahan aja ya, jangan berharap juga seperti itu. Karena akan indah pada waktunya kapan indahnya kalau kita tidak mengusahakan keindahan depan itu. Makanya ya harus struggling dari sekarang gitu kan. Walaupun kita bergelut di bidang passion kita teman-teman ya, ini juga agak-agak ini juga ya nyerempet dulu lah ke passion gitu. Kadang teman-teman juga yang sudah terasuki gitu kan, follow your passion gitu kan, nggak enak juga teman-teman. Kayak saya nih, passion saya nulis, tapi nulis itu nggak enak juga, nggak selamanya enak juga maksudnya. Ya ada masa-masanya susah banget, masa-masa yang drop gitu kan. Karena itulah memang passion itu kan kita berarti harus siap dengan resiko yang ada, mengorbankan, memikirkan hal-hal yang sedang kita lakuin itu, yang menjadi passion kita itu gitu. Makanya teman-teman tetap semangat, tetap jalani passion teman-teman, walaupun itu susah.
tetap yakin juga terhadap mimpi teman-teman, karena bisa jadi esok hari kita akan berubah, karena Allah sudah merumuskan juga kan ya, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaumnya itu sendiri tidak berubah, kalau kita sendiri yang gak berubah. Makanya perubahan itu bukan pada siapapun, bukan kapanpun juga, tapi perubahan itu ada pada diri kita, ada pada saat ini juga teman-teman. Lakuin yang kita bisa, jalan aja teman-teman, nikmati, syukuri yang teman-teman dapatkan, walaupun itu kecil, walaupun belum sesuai ekspektasi teman-teman. Yes, itu aja mungkin teman-teman ya. Mudah-mudahan 10 menit sampai 11 menit obrolan kita di podcast ini bisa memberikan semangat kepada teman-teman, terutama saya sendiri tentunya. Selamat berjuang teman-teman, sampai ketemu di puncak kesuksesan teman-teman juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune tentunya di Leo Ikals Podcast.